Jawaban UAS Manajemen Strategi Sektor Publik. Yang pertama, fungsi dan tanggung jawab negara kepada publik sebagai pembayar pajak. Negara memiliki kewajiban, menurut saya negara memiliki kewajiban besar kepada publik, khususnya kepada masyarakat yang membayar pajak. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan, pembangunan, dan pelayanan publik. Karena itu, negara punya fungsi dan tanggung jawab untuk membayar pajak. Yang pertama, menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan layanan dasar lainnya yang dibayar oleh pajak. Layanan ini harus adil dan merata diterima seluruh warga negara. Yang kedua, menjamin akuntabilitas dan transparansi pengguna pajak. Negara harus bertanggung jawab atas penggunaan uang pajak dengan laporan yang jelas sehingga publik tahu bagaimana uang mereka dibelanjakan ke setiap daerah atau ke bangunan yang lain. Melakukan audit laporan ke DPR dan sistem pelaporan publik. Yang kedua, jawaban UAS yang kedua, alat analisis yang dapat digunakan untuk memetakan lingkungan strategi organisasi. Untuk memetakan lingkungan strategi organisasi, ada beberapa alat yang umum dipakai dalam manajemen strategi organisasi. Yang pertama, analisis PESTEL, menganalisis faktor eksternal, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Yang kedua, analisis alat SWOT, analisis, mengidentifikasi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ancaman. Yang ketiga, memakai alat 5 Force, menganalisis daya saing industri melalui ancaman data baru, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman produk substitusi, persaingan di antara pesaing yang ada. Yang ketiga, analisis alat stakeholder, mengetahui siapa pihak berkepentingan dan sebagai besar pengaruhnya. Jawaban UAS nomor 3, analisis dan uraikan apa yang harus dilakukan untuk memastikan manajemen strategi merupakan perencanaan pembangunan terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Agar perencanaan pembangunan strategi berjalan sesuai rencana pemerintah atau organisasi yang pertama yang harus dilakukan, menetapkan visi dan misi yang jelas. Tujuan visi akhir harus terdefinisi dan dipahami seluruh pihak. Yang kedua, menyusun rencana strategi dengan SMART. Plan harus spesifik, mensured, struktur, achievable, dapat dicapai, realistis, time bound. Yang ketiga, koordinasi antar unit organisasi. Setiap unit harus memahami peran dan tugasnya. Monitoring dan evaluasi berkala. Manajemen risiko, pengguna sumber daya yang efisien. Jawaban UAS nomor 4, pendapat tentang evaluasi dalam manajemen strategi beserta contohnya. Evaluasi adalah proses penilaian hasil dan dari implementasi strategi untuk melihat apakah tujuan yang ditetapkan tercapai atau belum. Pentingnya evaluasi. Yang pertama, mengetahui efektivitas strategi, menemukan kendala pelaksanaan, menyediakan dasar perbaikan langkah strategis. Contoh nyata dalam organisasi, dalam pemerintahan, setelah program pendidikan gratis 12 tahun berjalan, evaluasi dilakukan lewat indikator angka putus sekolah dan kualitas pembelajaran. Jika data menunjukkan masih banyak siswa putus sekolah, dilakukan perbaikan anggaran, mekanisme supervisi, dan pelatihan guru. Dalam organisasi perusahaan, evaluasi kinerja proyek digitalisasi layanan publik melalui survei kepuasan pengguna dan waktu penyelesaian layanan. Jika target tidak tercapai, dilakukan revisi proses dan upgrade sistem.